Kalau misalnya kalian lagi cari mobil yang gesit dan juga irit, nah ini dia. Di sebelah gue sudah ada Espresso AGS 2025. Nah, jadi di sebelah gue ini sudah ada mobil yang kecil, irit, dan juga banyak dihujat. Tapi walaupun banyak dihujat, tapi dia juga yang beli juga banyak. Masalahnya itu. Oke, kita lihat dari depan ya. Dari depan ini kita lihat, nah ini semua lucu loh. Ini kayak imut-imut begitu, compact ya. Di sini sudah ada kayak ini nih, kotak-kotak nih, chrome. Terus juga ada M Suzuki. Juga bawahnya ini, nah ini sudah ada underguard warna abu-abu. Keren sih. Menurut gua dia tuh kecil, lihat dari depannya tuh imut-imut gitu. Jadi kayak misalnya mungkin ya ABG atau ibu-ibu pasti suka banget nih kayak gini nih. Oke, kita ke bagian lampu. Lampu depan ini high beam, low beam, dan juga lampu sennya ini juga masih halogen. Nah, di sini tuh kalau orang-orang kira tuh buat ini ya, fog lamp ya. Ternyata bukan. Ini hanya pemanis doang. Oke, lanjut. Kita ke bagian ban. Nah, ban ini menggunakan ban 165 70 dan juga peleknya ring 14 dan juga two tone. Cakep, lucu. Dan juga di sini sudah ada lampu sennya. Untuk spion, ini spionnya masih manual tapi kaca spionnya sudah elektrik. Oke, lanjut ke, nah ini masih ini ya, jungkit. Terus juga di bagian bawahnya sini sudah ada molding hitam dan juga sudah ada garnisnya ya. Garisnya warna abu-abu, masih kasar gitu deh. Nah, ini. Terus nggak ada talang air dan juga roof rail. Nah, ini kalau misalnya kalian memodif ya, ini dipasang roof racknya asik banget nih. Dia tuh dipasangnya kalau misalnya gua saranin tuh yang jepit ya, jangan yang tancap supaya nggak rusak. Terus juga di depan tuh sudah ada antenanya. Oh ya, untuk yang bagian depan itu sistem pengereman disc brake dan juga kalau bagian belakang itu tromol. Ke bagian belakang, di sini buat ini ya, isi pengisian bensin. Itu juga ke bagian belakang. Di atas sini sudah ada spoiler warna dari mobil, sudah ada defogger di kacanya. Di bawah ini ada emblem dari Suzuki dan juga di bagian kiri ada Espresso. Terus untuk lampu belakang ini juga sama, full halogen. Di bawahnya ke kanan kiri ini sudah ada mata kucing. Itu juga ada sensor parking ya, tapi belum ada ini ya, rear kamera. Belum ada, tapi Anda juga bisa tambahin juga. Oke, di bawahnya juga ada underguard warna abu-abu. Oke, kita buka. Nah, bukanya ini tuh nggak bisa dari sini. Kalau nggak dari kunci, kalau nggak dari depan. Oke, kita kebetulan ada kuncinya nih. Nah, ini kuncinya seperti ini nih. Sudah immobilizer ya. Tuh, kayak ini mirip-mirip R3 lah. Ya kan? Oke, kita buka. Nah, ini dia bagian belakangnya. Di atas ini sudah ada separatornya. Oh, separatornya udah kayak ini ya, kayak buat anti peluru. Terus bagian bawahnya ini sudah cukup dalam ya, jadi bisa buat tas, koper juga aman juga sih. Jadi nggak usah khawatir ya. Oh, cukup luas dan juga cukup dalam untuk mobil sekecil ini loh. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Sekarang kita akan tes interiornya. Seperti apa? Penasaran? Langsung aja. Yuk. Kuncinya mana tadi ya, Yok? Nah, ini dia. Kunci kayak gini tadi ya. Hop. Oke, kita akan pertama bahas door trim. Nah, di door trim ini tuh ya agak polos sebenarnya ya. Di sini juga udah ada garnish warna abu-abu atau chrome gitu ya, silver, jadi juga bisa silver. Terus juga untuk armrestnya sebelah kanan ini tuh agak kecil ya. Terus di bawahnya juga ada cup holder, terus juga speaker tanpa ada pengontrol. Oke, di sini bagian kisi-kisi AC sudah ada housing silver. Terus juga di bagian sini nih, ini ada stability control dan juga idle stop and go. Nah, ini yang buat mobil ini menjadi lebih irit lagi selain sasinya kecil ya. Terus juga, nah di sini untuk ini ya, elektrik kaca spion. Terus ini ada storage kebuka.
Udah di bawah standar ya, rem dan gas. Oke. Nah, kita masuk ke bagian tengah. Tapi sebelum itu kita nyalain dulu. Panas. Nah, kita nyalain dulu. Ini belum keyless ya, dia masih pakai kunci. Kita nyalain AC dulu ya. Oke, kita lihat di bagian dashboard. Dashboard tengah ini full hitam, tapi di tengah ini tuh lucu ya. Dia kayak OM gitu ya. Dia kayak ada lingkaran. Nah, di situ lingkaran. Di sini ada buat speedometer, terus juga untuk indikator bensin, juga indikator dari transmisi. Di sini juga ada ini ya buat apa? Safety belt. Orang pakai apa enggak? Lanjut ke bawah. Nah, ini dia. Head unitnya sudah ada, ini ukurannya 7 inch dan sudah Apple CarPlay dan juga Android Auto gitu. Ini udah, dan juga sudah ada ECU-nya di sini nih. Jadi dia bisa ini ya. Ada info bahan bakar, terus juga historis, jarak tempuh, terus juga peringatan dan setelan kendaraan. Ini udah keren loh ya. Jadi mobil ini murah tapi sudah bagus head unitnya daripada si X7 atau R3. Keren. Oke, di bagian bawah ini sudah ada hazard dan juga ini untuk pengontrol dari power window. Tapi sayangnya dia itu belum ini ya, belum auto up and down. Jadi masih ini nih, tahan terus. Tapi bentuknya lucu nih, di tengah gitu ya, dibalut sama warna silver gitu. Oke, ke bawahnya. Di sini ada konsol AC. Nah, konsol AC ini masih knob semua ya. Di sini sudah ada untuk pengaturan arah semburan, terus juga kecepatan, temperatur. Nah, temperaturnya ini tuh bisa ada hotnya. Karena apa? Karena ini CBO dari India. Jadi mungkin di India juga ada yang bagian-bagian yang daerah yang dingin. Sama seperti Indonesia. Kalau misalnya kalian mau ke daerah Diem, puncak segala macam, ini bisa kepake. Tapi kalau di Jakarta dan sekitarnya, kayaknya nggak bisa. Oke, terus juga ini ada ini ya, buat apa namanya, sirkulasi AC nih. Terus juga ada pengontrol buat defogger bagian belakang. Oke, di bagian bawah ini ada power outlet 12 volt. Terus juga USB. Nah, ini bisa juga nih USB, bisa buat handphone, terus juga bisa buat ya USB buat lagu. Keren. Ada storage kebuka. Ini mungkin bisa buat handphone atau kartu-kartuan. Di sini buat cup holder ya, ada 2. Ke bagian tengahnya ini transmisi yang AGS. AGS itu tuh sebetulnya agak-agak lucu dan juga aneh. Dia tuh sebetulnya manual tapi dipaksa untuk menjadi matic ya begini. Jadi dia tuh nggak ada P-nya, R, N, terus MND. Dia bisa manual juga nih. Dan nanti kita tes deh gimana rasa berkendaranya, enak apa enggak menggunakan AGS ini. Oke, ke tengah lagi ini ada ini ya, masih by hand ya, pakai krak gini ya untuk ininya, handremnya. Terus nah ini nggak ada glove box atau armrest bagian kiri, ini masih kosongan ya, bisa juga beli di online. Joknya ini masih pocong, jadi belum ada head adjusternya. Jadi ini tuh masih fabrik semua, full fabrik ya, cukup oke lah ya. Kalau gue pakai gini masih oke, masih enak kok. Lanjut kita ke bagian, nah di bagian tengah lagi nih. Di sini kisi-kisi AC antara yang kanan kiri pojok-pojokan sama yang tengah tuh berbeda ya. Yang ini bundar, yang ini agak-agak kotak lah ya. Terus di sini airbagnya sudah ada 2. Di bagian kanan dan juga bagian kiri ada 2 airbag. Tapi sayang belum ada tweeter. Terus bagian kiri sini sudah ada storage kebuka dan storage tertutup. Dan untuk bagian setir nih, setir ini cuma ada mode untuk head unit dan juga Bluetooth dan untuk handphone saja. Belum ada cruise control. Kalau ada cruise control nanti harganya beda lagi. Oke, bagian atas. Nah, ini sudah ada kaca tengah. Terus juga udah ada sun visor. Sun visornya ini belum ada apa-apa, masih polosan. Dan bagian ini, atas ini baca ini, lampu baca. Ini masih halogen. Oke, lanjut ke belakang. Nah, bagian belakang ini kita ke draw trimnya dulu nih ya. Draw trimnya ini masih sama lah seperti depan, polosan juga ada garis silver. Terus juga, ini nih kekurangannya dia tuh ini nih. Dia masih ini nih, window bar power. Nah, ini ankle. Ini buat ini fitness juga bisa juga nih.
Nah, di sini sudah ada ini ya, handle kanan kiri, terus juga untuk legroomnya. Legroomnya oke loh. Ini masih ada 4 ini ya, 4 garis, dan juga ini ya. Atasnya ini gue masih ada 3 lah ya. 3 jari. Terus juga untuk joknya ini fabrik sama. Tapi sudah ada ini nih, adjusternya nih. Untuk 2 nih. Karena ini untuknya sebetulnya untuk 4 orang, tapi kalau orang Indonesia ini tuh bisa jadi 4 orang di belakang. Jadi kurang lebih 6 orang. Ya, kuat-kuatan mobilnya kuat apa enggak? Udah enak, cukup enak. Ya. Nah, ini nih. Ini untuk tingkat kenyamanan gue ya. Segini. Oke lah. Enak kok. Nyaman, terus juga safety beltnya juga untuk 2 orang ya. Di tengah bisa juga, tapi di tengah itu nggak dapat head adjuster. Nah, untuk kalian mau buka di bagian belakang, ini tuh nggak bisa atu-atu, tapi mesti 2. Nah, gitu. Tuh ya, 2 begitu. Tapi overall di belakang juga cukup menyenangkan, cukup enak, nggak sumpek. Oke, kita coba langsung ke bagian mesin. Nah, ini bagian mesinnya, kita lihat dari bagian atas, ini belum ada peredamnya ya, jadi masih nanas, masih panas ya. Untuk mesinnya ini tipenya K10C 2 jet, dan juga ini 1000 cc 3 silinder, dan juga tenaganya itu 67 PS dan torsinya 89 Nm. Ya memang nggak begitu besar, tapi ya cukup lah ya buat mobil-mobil kompak seperti ini ya. Kalau mau tahu harganya, kita ke harganya, oke? Oke, untuk harga di sebelah gue sudah ada Mas Boboy. Mas Boboy, apa kabar Mas? Sehat Mas, masih udah siap. Untuk kalian mau tahu harganya, Siap. langsung aja. Oke Mas, ini harga OTR-nya 2025 berapa Mas? Untuk harga yang 2025 itu harganya untuk yang manualnya itu di 172.600 Mas. 172, ini manual ya? Ini manual, kalau yang manual. Matic-nya di 182.600, beda 10 juta aja. Beda 10 Dan juta. itu belum dipotong diskonnya guys ya. Oke. Diskonnya puluhan juta. Kurang lebih bisa sampai mana? Kurang lebih kenanya di 160. 160, itu yang apa? Itu yang Matic, yang AGS. Matic-nya AGS-nya. Kalau AGS manualnya ya? bisa dikena di 150-an Mas. 150. Yes. 150 apa bisa di bawah 150? Di 150-an. 150. Yes. Oke. Terus ada promo apa lagi nih? Kalau yang menarik dong, menarik. Oke, kalau misal untuk yang promonya kita banyak banget. Sudah tenang aja teman-teman Ya, juga, ya. jangan khawatir ya. Untuk promonya kita yang cash tadi ke dari diskonnya kita diskonnya sampai puluhan juta itu Ya. dari yang cashnya. Kalau misalkan mau kreditnya kita bisa DP minim Mas, kita bisa DP di 10% pun kita bisa untuk ngambil espresso ini. Berapa DP itu minimal berapa? 5 juta? DP minimal di 15. 15 juta? Yes, Oke, gitu. 15 Angsurannya juta. juga kecil di 3 jutaan aja Mas. Untuk mobil seperti Jangka ini. waktunya berapa? Untuk tenornya itu yang 5 tahun, tapi kalau misal untuk mau maksimal tenornya kita bisa sampai 7 tahun. 7 tahun ya? 7 tahun 7 guys. tahun. Jadi Terus, untuk ini ya, supaya nggak menyulitkan kalian juga ya? betul, Oke. udah gitu ada beberapa paket kita yang memang dapat free angsuran 3 kali Mas. Free angsuran 3 kali? Yes, Oke, gitu. oke. Menarik juga. Terus habis itu kalau misalkan kalian mau tuker tambah pun juga bisa, kalau apalagi kalau misalkan tuker tambahnya langsung sama aku, karena nanti bisa dapat harga yang jauh lebih tinggi daripada Trade-in ya, penawaran dia? lain. Trade-in istilahnya kita juga Mantap. gitu. Terus juga kalau misalkan pengambilan di bulan ini banget setelah kalian nonton video ini ada nanti kita akan ada undian untuk umroh malah Mas di. Oh, undian umroh? Iya, dari Suzuki Finance kita malah ada penawaran seperti Berarti itu. ini kurang lebih itu Mei? Ya, apanya? Mei, bulan lebih Mei nih. Iya, Tayangnya Mei nih. iya. Nanti akan kita undinya sih, tapi di bulan Agustus untuk dapat hadiah di paket umrohnya itu. Oke, sip. Jadi tinggal kalian langsung tanya aja Mas Boboy ya. Mas Boboy. Terus ini dong, Siap. warantinya gimana nih? Nah, kalau Warranty. misalnya untuk warranty ini kita di warantinya sampai sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun. 2,5 tahun sampai 3 tahun atau berapa kilometer? Atau 50.000 kilometer Mas. 50.000 ya? Iya, 50.000 Oke. kilometer warantinya. Yang di waranti apa aja? Yang di waranti mesin sama mesin aksesoris Mas. Mesin aksesoris. Yes. Aksesoris kalau misalnya dapat. Iya. Kalau misalnya waranti berarti itu doang dong. Mesin aja ya? Mesin, iya. Kenapa mesin? Aja. Kenapa nggak pakai oli segala macam? Karena CBU guys. CBU dari Gitu, Indie. dari India, gitu. India itu ya? Iya, free jasa servis. Jasa servisnya. Jasa servis. Terus kalau misalnya nih, kalau ada yang minta, Mas, gue minta aksesoris dong. Kayak tadi talang air kan Iya, belum ada. kayak talang air. Roof rail belum bisa ada. dapat nggak? Roof rail bisa nanti. Ngobrol-ngobrol aja sama. Oke, nanti tinggal diatur lah. Jadi kalau Iya. misalnya kalian juga udah pengen nih, kalian ngeliat video ini udah pengen segala macam, bisa langsung hubungin terus minta, ya pokoknya sampai deal lah. Yes, Ya, dibantu dong. Pasti kalau masalah data kita bantu Mas. Tinggal siapin dana dan niat baiknya mau proses mobil. Nah, satu lagi nih, Siap. kalau misalnya nih
data bank gue jelek nih. Iya. Bisa dibantu nggak? Kita bisa bantu Mas. Makanya tadi aku bilang data dibantu, tinggal siapkan dana sama niat baiknya mau beli mobil apa. Oke. Oke. Udah jelas kan? Udah clear kan? Siap. Oke gitu. Kita lanjut lagi. Oke. Thank you Mas ya. Siap. Terima kasih Mas Bayu. Mas Yuda dan teman-teman dadah. Oke. Sebelum kita test drive, ya mumpung juga cuaca lagi panas-panasnya, trik-triknya kita pakai ini nih, Hair Tonic Kunze. Nah, ini tuh membantu supaya rambut botak jadi tumbuh rambut dan juga membantu akar-akar rambut kita jadi lebih kuat, tebal juga. Nah, ini rambut kita jadi hitam. Cara pakai gampang banget nih. Kita tinggal teteskan ke kulit kepala, kita pijat-pijat perlahan-perlahan ya. Wah, enak banget. Terus juga aromanya juga fresh banget nih. Jadi nggak perlu khawatir ya. Terus ini ada dua ukuran, ada yang besar 275 mili dan juga ini 150 mili. Kebetulan ini mobilnya kecil, jadi ini yang kecil juga yang gue bawa. Oke, kalau misalnya kalian mau Hair Tonic Kunze ini, tenang aja, ada di marketplace kesayangan Anda dan juga toko-toko offline kesayangan Anda. Oke, kalau gitu kita lanjut. Sekarang kita akan test drive nih Suzuki Espresso 2025 ya. Betul. Nih kalau kita dari sini ya, lihat tuh kayak kekungkung nih, nggak kayak kekungkung kecil, kayak kecil ya, Iya. imut gitu ya. Betul. Terus juga kalau untuk kaca sih dia, ya memang kecil sih, cuma ya masih Visibilitas oke-oke enak, Mas, aja. ya? Masih oke-oke aja sih visinya ya. Visibilitasnya nyaman ya. Tuh, coba. Dengan torsinya berapa? 89 ya, Yes. Nm. Tuh. Walaupun kecil ya, ya Iya. tapi dia juga ngikutin dari ini juga sih, dari mobilnya juga ya kecil gitu ya. Betul. Tuh. Hop, remnya juga ngikutin lah walaupun nggak pakem-pakem banget. Cuma dia masih oke lah ngikutin ya. Mantap. Dengan 1000 cc nih. Iya. Tuh, kita cobain 1000 cc. Kalau dulu gue taunya itu carry. Iya. 1000 cc carry. Betul. Tapi ini dengan mobil 1000 cc, Iya. ukurnya kecil, compact ya. Ini Iya. namanya SUV compact ya. Compact SUV, Mas. Compact SUV Iya. ya ini atau microbus. Iya, betul. Nah, ini bukan LCGC ya. Betul, dia bukan LCGC, Mas. Karena dia ini ya CBU Indihe. Iya. Indihe. Tuh dengan kecil segala macam ya, dengan kekecilannya, keimutannya Mhm. ini irit. Betul banget. Dan yang bikin lebih irit lagi apa? Adalah ini ya, idling Ada- start stop. Iya, betul. Nah, ada itu start yang buat stop. idling start stop itu jadi tambah lebih irit lagi. Iya, mobilnya Tapi itu tuh idling start stopnya itu tuh kasar tuh. Masih kasar ya. Betul. Dia kayak orang apa ya? Kayak orang nggak bisa baru belajar mobil. Ya betul ya. Jadi Iya. kalau misalnya kita berhenti, terus kita udah apa? Lepas remnya, Lepas remnya mau ngegas lagi. dia kayak ini ya, kayak starter lagi. Kayak starter feel-nya. Betul, kayak starter lagi. Itu dia. Walaupun jangan khawatir sih, Mas, kan fitur idling stopnya juga bisa kita matikan juga kan. Ya, Ada paling pilihan untuk dimatiin. dimatikan. Betul. Terus juga dengan ini ya, dengan transmisi AGS. Yes. Ya, itu dia. Ini AGS nih. Jadi dia ada dua ya. Ada yang AGS dan juga yang manual. Kalau AGS itu ini ya. Tapi dia nggak ada P ya. Parking Iya, nggak dia ada. ada parking, dia adanya netral. Dia itu AGS-nya itu sistemnya itu manual tapi dipaksa untuk jadi Matic. Matic. Nah, itu dia. Kenapa mesti dipaksa ya? Padahal manual juga nggak apa-apa. Cuma yang mungkin karena ini kan juga city car ya. Iya. Makanya city car ya. Dia kecil. Ya untuk inilah ya, untuk ya macetnya kemacetan, Iya, supaya nggak capek. Dia menyesuaikan juga kan, konsumen kan banyak juga yang ngambil ini kan pasti di perkotaan juga kan, Mas. Betul. Jadi perlu juga kalau misalkan ada varian yang selain tidak manualnya, jadi ada AGS dan Matic-nya gitu. Oh ya kan. Tapi ini untuk peredam ini ya, road noise-nya juga nggak terlalu loh. Nggak terlalu kayak berisik banget ya. Masih bisa di inilah ya. Masih bisa diterima. Iya, masih bisa ditoleransi, Mas ya. Wind noise mah ada, tapi oke lah ya dengan harga Dengan harga yang berapa masih sih? di 100 jutaan aja masih. 100 jutaan ya. Iya, di harga 100 jutaan Oke. aja. Nggak nyampe 200 kok. Nggak nyampe 200. Mantap. Coba kita ini ya, tes ini ya, suspensi. Iya, bantingannya nih. Tuh, masih enak tuh. Ya, Iya, dia nggak kayak grrrk gitu, nggak ya. Iya, masih nggak ngelawan banget, Mas, nggak kasar. Betul, ya. masih enak loh ini. Tuh. Jadi kalau kalian yang
memang yang suka di dalam kota apa kerjanya ya, Betul. misalnya dari Bekasi ke Jakarta atau kemana gitu ya, betul. ya lokal-lokal aja pakai ini enak banget, tapi ini macet ya. Iya. Dia itu irit, gesit, top. Nah ini masih enak juga tuh tadi. Tak kepotong dulu tadi, masih enak juga tadi kan. Pek. Enak juga, suspensi enak. Terus lanjut lagi ya, tadi Siap. kalau misalnya masih di perkotaan suka berkemudi, nah itu ini cocok juga nih buat kalian ya. Iya, karena kan kebutuhannya apalagi sih Mas kalau misalkan mau berkendara ke kota itu kan pasti kan milihnya kan salah satunya yang faktor utamanya kan harus irit kan. Irit, betul. Terus juga kecil, bisa nyelip-nyelip. Iya. Kalau cari parkir, mau ke mall segala macem, aman. Nggak usah khawatir. Aman, ya kan? Mau masuk ganggang dikit masih aman, nggak Betul, perlu ganggang deg-degan. kecil pun masih oke. Iya. Karena dia kecil. Iya, dimensinya tidak terlalu besar. Betul. Tuh. Kaki juga enak ya. Bannya kecil. Nah, untuk masalah ban, kalau yang di belakang itu kan antara apa ya, ban sama bagian apa atasnya itu, Iya. itu tuh masih ada jaraknya kurang lebih 9 ya. Mas ya, betul. Space-nya tuh apa terlalu gede banget ya? Iya, gitu. Masih ada 9. Itu yang kurang. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau modif, itu juga bisa tuh. Salah satu yang dimodif ya. Iya, justru malah banyak juga tuh yang modif-modif langsung Mas. Oh iya, bisa. Langsung Memang upgrade utamanya bannya. pasti orang kayak gini buat modif tuh pasti bannya dulu. Iya. Nah, ya kan, baru yang lainnya. Itu banget. Radius putarnya juga oke kok. Ya, dengan kecil gini pas lah, enak dia. Putar. Oh, enak kan dia membalnya enak. Twing-twingnya Iya. enak tuh. Nih, coba ya. Polisi tidur. Tuh. Enak ya? Belakang enak nggak, Yok? Masih enak ya, masih bisa dirasakan enak nih. Aman ya Mas ya, masih Nah, nggak cuma emang kerasa. kalau dari luar segala macam memang berisik kayak itu. Kayak misalnya tadi ada ini ya, motor yang ngeng. Tapi untuk kayak kekedapan kabin itu masih bisa diterima masih loh. kedap Mas ya. Tapi lampu semua depan belakang tuh masih halogen semua full. Betul. Ya. Belum ada ini nih apa? Auto up and down. Untuk ininya nih ya. Oh, untuk yang di bagian Untuk depan. ini window-nya ya. Nah, ini belum ada up and down. Kalau kita buru-buru nih ya, habis bayar parkir atau tol, nah itu juga agak mengganggu juga sih. Terus juga belakang itu masih ini. Window by power. Masih engkol. Window way power. Masih Tapi tenang, engkol. bisa langsung di-upgrade Mas. tenang. Oh, bisa juga. Bisa langsung kita upgrade Oh, bisa. sebelum pengiriman. Mantap. Gitu. Nanti tinggal tanya-tanya lagi deh. Iya, tenang aja. Dan juga bagusnya juga di belakang itu sudah ISOFIX yes, ada ISOFIX. dan juga child apa namanya? Child lock. Ya, cat. Nah, child lock itu juga salah satu fitur plusnya ya dari ini ya. Espresso. Dari espresso. Walaupun ini kalau kita misalnya lupa nih ya, lupa untuk pakai ini child locknya, itu bahaya juga karena dia belum ada speed locknya. Oh iya, Jadi kalau kita jalan bisa ngunci sendiri, dia belum ada. harus Belum dari ada. kitanya. Belum ada. Oke, terus juga ini ya untuk masalah ground clearance. Siap. Nah, itu ground clearance-nya itu tuh cukup tinggi loh. Iya, 180 milimeter. betul. Tapi Ya. kelasnya malah tinggi malah Mas. Apa? Untuk di kelasnya dia malah tinggi. Malah tinggi ya di kelasnya dia ya. Dia tuh udah Betul. sejenis kayak ini ya, R3 sama si X17 ya. Sama ya. 180 tinggi Jadi dia. aman kalau misalnya kita yang takut yang gludak-gluduk itu aman. Yang rumahnya kurang bagus, kayak misalkan kalau di Bekasi ini mungkin kayak di Babelan, Nah, jalanan banyak kurang lah. bagus, nggak usah takut gasruk. Betul. Apalagi ini CBO India ya. Jadi dia tuh sudah menyamakan seperti jalanan di Indie. Ya kan? Sama kan? Dia kan aman. Ini juga Iya. kaki juga enak kok Nggak usah kakinya juga. khawatir. Dengan harga 170-an lah ya. 170 Belum dan diskon lah ya? 180. Belum diskon. dipotong. Nah, belum diskon. Itu udah oke loh. Oh ya, Kota kan. kalau dalam kota berapa? Ini aja kita di dalam kota udah 1:16. Kalau misalnya di luar kota 1/16. iya, kalau misalnya Luar di kota? luar kota, wah mungkin bisa kali 19 Mas kena Mas. 1920. 20. Oke, Itu irit. kan irit banget. Dan ini juga kapasitas bensinnya itu 27 liter doang. Iya. Kecil ya? Iya. Nah, mungkin menyamakan ini sih ya. Menyamakan dimensi Mas kan. Menyamakan dimensi betul. Bukan kecil banget ya? Iya, karena Udah kayak kecil, motor. kan. Motor 27 ya. Nah, kita ke head unit nih. Siap. Head unit ini tuh sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ini iya. lebih bagus daripada si R3 atau R3 dengan X17 ya? Yes. keren loh ini juga. Nanti kita akan coba, ini ada ini ya, HHC ya, atau Ya, Hill betul. Hold Hill hold Control ya. yes. Oke, kita akan coba ya guys. Mhm. Kita akan tes apakah ini bisa atau nggak bisa. Oke? Bisa. Oke guys, jadi kita sudah ada di tanjakan ya. Kita akan ngetes nih
apakah HHC-nya bagus atau Yes. hill hold control? Yes. Oke, apakah bagus ya? Ini dengan ini 2 orang ya. Ya, ini kita ini Iya. Badannya gede-gede. udah siap belum? Gede-gede guys. Udah ya? Oke, kita tes. Kita tes ya. Yuk. Betul dia ya. Betul ya. Dia nggak mundur loh. Yes. Dia nggak mundur loh. Wah, keren juga nih. Jadi buat kalian juga ini ya, yang cewek-cewek mau ke puncak aman. Aman. Oke, kita tes lagi, kita tes lagi. Oke, ini yang kedua kita tes lagi ya. Yuk. Nah, Oh, dia enggak ya. mundur. Aman loh. Aman loh. Masuk yuk. Aman. Berarti ini ya itu ya untuk kalian yang baru belajar ataupun cewek-cewek Yang mau langsung terabas mau ke yang mau puncak. terabas mau ke puncak, mau ke gunung-gunung, ini masih aman. Ini mungkin 4 orang juga masih aman nih full ya. Yes. Betul Mas. Oke juga. Pakai dia HC-nya aman. Aman, tidak tipu-tipu ya Mas ya. Ya. Nggak cuma asal proklaim. Betul. aja. Oh iya, dia bener ya. Jadi tuh kalau misalnya itu dia akan nahan 3 detik. Iya. Habis itu langsung digas. Dia Iya. nggak akan mundur. Iya. Tapi kalau misalnya kalian ini ya di remnya diangkat 3 detik, lu nggak digas, dia akan mundur sendiri. Ya mundur. Cuman emang dia udah nge-hold 3 Betul. detik itu Mas. 3 detik itu ya. Pastikan 3 detik itu udah cukup kita untuk ngeh kan kalau mobilnya mau maju. Gitu ya, langsung ke atas Iya. lagi, betul. Tapi aman. Oke. Iya. Oke, kita akan tes ya kecepatannya nih. Udah Yok, siap Yok? Ini 40 ya. Yes. Kita tes, coba nih. Tapi sayangnya nggak ada RPM-nya ya. Iya, untuk indikator RPM. Oke, Mas, ya. kita tes ini 55. Tuh, ini peredamnya masih enak ya. Tuh, masih bisa diterima. Duh. 50 60. Yes. Oke lah nih. Ya, city car buat ngebut begini nih enak nih. Ya, mau 70 ya. 70 nih. Waduh, masih 70. Enak loh dia. Tapi di depan. Handlingnya juga masih enak loh, dia kayak nggak ada yang ini, apa namanya, nggak ada yang kayak plak-plak, dia ngepas gitu loh. Iya. Kanan kirinya enak pas gitu loh, jadi kita bisa ngukur. Udah ada oversteer gitu Mas. Nah ya, jadi kita bisa ngukur nih ya tuh, seberapa kanan kirinya tuh. Oh, waduh, tuh handlingnya ya, dibantingnya masih lumayan tuh. Masih enak loh mobil kecil begini. Wah, jadi rasanya tuh menyenangkan juga. Kalau kalian yang punya anak satu itu bisa juga di sini nih. Iya, Karena ada Esofix-nya. Iya, keluarga-keluarga baru. Nah, keluarga baru. Cocok harganya juga Ya kan? Atau ya ABG ya. Yoi. Baru kuliah apa-apa ya. Atau Betul. baru pacaran. Nah, ini boleh juga nih. Harga juga murah. Tapi sayangnya belum ada cruise control. Yes. Ya kalau ada cruise control ya harganya pasti naik lagi. Iya, bukan 100 juta. Iya, tapi kan udah enak kok ya, udah ada ininya juga, udah bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Tapi sayangnya dia juga belum ada ini ya, tilt Ya, sama teleskopik. teleskopik. Ya, itu dia. Tapi oke nih. AC dingin kalau misalnya kalian juga kenceng juga. Itu dia. Iya. AC-nya. Kalau kalian ini ya berhenti, ya AC-nya agak kurang. Itu dia. Betul. Tapi kalau untuk rasa berkendaranya, aduh menurut gua sih dengan harga Iya. 170-an itu belum potong-potong ABC ya. Iya. Itu udah oke kok. Iya, benchmarknya dari harga tuh. Sip, oke, makin enak lah inilah. Oh, handlingnya juga oke. Wow. Kita coba lagi. 60. Dapat nggak nih? Dapat nggak? Dapat 70 tadi sebentar. 70. Sebentar guys. 70 karena sebentar jarak ya. pendek. Remnya juga masih oke. Oke. Oke guys, tadi kita sudah selesai reviewnya. Gimana? Oke kan? Menarik kan? Ini juga mobil itu bukan LCGC, tapi itu mobil crossover SUV atau bisa dibilang juga apa ya? SUV compact bisa juga. Dan ini tuh CBU dari India ya. Jadi warantinya itu hanya untuk mesin saja. Oke, terus apa lagi ya? Jadi kalau kalian misalnya kepengen mobil ini, langsung aja hubungin tadi Mas Boboy, nanti ada di deskripsi.
Dan gue juga mau ucapin terima kasih buat BIT Suzuki yang sudah minjemin mobil ini. Jadi kita bisa syuting. Terus juga ini cocoknya itu mungkin ya, saran gue mungkin buat ya ibu-ibu, cewek, atau anak-anak yang masih ABG, yang masih kuliahan lah. Ini cocok banget nih. Apalagi kalau misalnya kalian mau ke gunung-gunung yang tanjakan-tanjakan, itu aman banget deh. Jadi buat cewek pun, cewek-cewek atau ibu-ibu jangan khawatir. Ini aman. Ya kan, bentuknya unik, lucu. Ya ini walaupun banyak dihujat tapi juga banyak yang beli juga kok. Mungkin kalau dari belakang itu kelihatannya jadi kurang bagus ya, karena dia tuh antara atas sama ininya, bannya itu terlalu ada 9 jari lah. Jadi ya agak kurang. Jadi kalau kalian mau beli mobil ini mungkin yang cocok yang kalian memang pengen modif gitu dia sih. Ini cocok banget buat yang modif-modif gitulah. Kayak si Gulfar Hilman. Nah, itu juga panutan juga dia tuh. Oke, kalau gitu terima kasih udah nonton dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, thank you guys.